klinik untuk dapat segera masuk karena acara untuk sesi kedua akan segera dimulai. Untuk itu baik bagi Bapak dan Ibu ataupun teman-teman yang masih berada di luar, silakan untuk dapat segera kembali bergabung karena sesi coaching klinik yang kedua akan segera dimulai. Baik, kita akan mulai kembali sesi coaching klinik yang kedua dan untuk itu untuk seluruh peserta sesi coaching klinik yang masih berada di luar, silakan untuk dapat sekarang juga bergabung ke dalam area sesi coaching klinik karena akan segera dimulai kembali dengan fokus di sesi yang kedua kali ini adalah Q&A session dan juga praktis ya. Jadi nanti beberapa hal ataupun informasi yang tadi sudah disampaikan akan dijelaskan secara praktis oleh kedua coach kita. Dan turut mengundang sekali lagi untuk seluruh peserta coaching klinik yang mungkin masih berada di luar, teman-teman panitia ataupun hospitality bisa turut mengundang segera kembali masuk karena sesi yang kedua akan segera dimulai. Dan mungkin nanti untuk memudahkan untuk teman-teman yang keyboard ya tadi ya, mungkin bisa agak berkumpul di depan karena nanti kita juga akan ada praktiknya dan di akhir sesi coaching yang ketiga akan ada penampilan juga dari teman-teman. Jadi nanti ada satu yang mewakili keyboard dan juga ada beberapa mungkin yang mewakili vokal untuk nanti kita jamming session.
Baik, selamat datang kembali dalam acara Coaching Clinic Inspire to Inspire. Dan tentunya tadi setelah di sesi pertama kita mendapatkan dasar-dasar materi untuk vokal dan juga keyboard. Kali ini kita akan masuk ke sesi yang mungkin lebih praktis ya. Karena nanti kita akan ada sesi tanya jawab dulu. Nanti mungkin dari kedua coach kita juga akan ada yang disampaikan karena tadi mungkin waktunya terbatas. Dan juga nanti dari rekan-rekan pun kita akan coba ataupun tantang ya Coach Jere ya. Untuk praktik secara langsung dengan para coach kita. Jadi untuk teman-teman yang masih berada di luar, silakan untuk dapat segera masuk. Namun sebelum sesi keduanya kita mulai, saya mengundang Bapak Ibu ataupun teman-teman untuk dapat berdiri dulu. Kita ada sedikit ice breaking gitu ya. Karena tadi kayaknya pada kedinginan ya teman-teman ya. Nah mungkin kita akan sama-sama bergerak ya. Nanti ada video yang kita lihat dan teman-teman bisa ikutin gerakannya dengan semangat ya. Oke, sudah bisa ditampilkan tim Mulmed? Oke, siap semuanya. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Yo, ikutin tangannya ke depan. Chop in. Potong lagi. Tabur merica. Oke, pasang paku. Oke, sekarang pull in. Oke, lebih semangat gerakannya supaya nggak kedinginan Bapak Ibu. Flick in. Oke, main pingpong kita pagi-pagi. Nyiram tetangga yang ngintip-ngintip. Mindahin file. Oke, gerakan berikutnya. Turn in and back. Zoom in, zoom out. Squeeze in. Yuk digerakkan tangannya supaya tidak kebas Bapak Ibu yang mungkin mulai kram-kram. Next, point in. Ini di kelas ya Bapak Ibu ya. Next. Ada lagi? Yuk gerakan kedua tangannya. Ini berasa nyanyi lagu Bapak Abraham ya. Next. Shake it. Gerakan Bapak Ibu supaya lemak-lemaknya hancur. Lemak-lemak di lengan. Drop in. Lebih kencang. Kedinginan. Ada lagi? Wave in. Hapus papan tulis sampai rapi Bapak Ibu ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semuanya ya. Silakan boleh duduk ya Bapak Ibu ya. Semuanya semangat, semuanya kompak, semuanya antusias. Nah kita akan langsung masuk ke sesi yang kedua. Sekali lagi, kedua coach kita juga saya turut mengundang ke depan ya. Dan nanti mungkin beberapa hal yang disampaikan tadi mungkin secara teoretis ataupun informasi dasarnya akan langsung juga dipraktikkan. Dan seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa nanti mewakili grup dari pianis ataupun keyboardist dan juga mewakili grup dari vokal ataupun WL singer akan ada representasinya ya untuk nanti dibuatkan dalam satu grup dan nanti akan jamming session bersama. Untuk itu saya turut kembali mengundang untuk pendeta muda Roy dan juga Bapak, belum Bapak ya, Saudara Jere untuk dapat ke depan. Kita boleh berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu, silakan. Cek, cek, cek. Oke, shalom. Cek. Sudah ngopi? Sudah makan? Oke. Sudah, sudah nyenek maksudnya mau makan. Sudah nyenek? Sudah persiapan narasi?
Waduh, gimana ini? Oke, kita lanjutkan sedikit ya. Tadi saya sudah janji akan melanjutkan sedikit. Kita akan berbicara tentang pemanasan vokal. Kenapa sangat penting untuk worship leader dan singer itu sebelum kita bernyanyi, sebelum kita melayani kita harus pemanasan terlebih dahulu. Terus seandainya kalau tidak pemanasan, apa yang terjadi? Nih saya akan nakut-nakutin sedikit dulu ya Bapak Ibu ya. Ya dampak kalau tidak pemanasan itu apa? Yang pertama saya ingin bagikan adalah suara cepat serak. Pernah apalagi khususnya yang ibadah pagi. Contoh jam 6. Wah ini kalau kata orang wah suara kodok ini. Makanya pentingnya apalagi suara pagi itu pemanasan terlebih dahulu supaya apa? Suara tidak cepat serak dan lelah. Kalau sudah serak, udah lelah, tadi saya sudah jelaskan. Jadi kadang akan ada yang namanya voice crack. Voice crack itu yang seperti apa sih Bapak Ibu? Yang kita ngomong tiba-tiba gitu. Voice crack itu namanya. Yang kedua, resikonya adalah cedera pita suara. Bapak Ibu pernah lihat pita suara kita seperti apa? Belum. Wah tahu gitu saya siapkan. Saya kira itu sudah lihat, jadi pita suara itu sangat tipis sekali ternyata Bapak Ibu. Jadi bergetar di bawah. Jadi nantilah kapan-kapan saya akan bagikan, kalau ada waktu saya lihatkan nih loh pita suara kita itu seperti ini. Jadi bergetar, sangat tipis sekali. Kalau seandainya kita tidak pemanasan terlebih dahulu yaitu cedera pita suara. Yang selanjutnya adalah jangkauan vokal terbatas. Maksudnya jangkauan vokal terbatas itu apa? Kita mencapai nada tinggi yang biasanya kita sampai C contohnya. Kita cuma bisa sampai A atau B dan lain sebagainya. Jadi yang selanjutnya adalah tenggorokan rasa sakit. Tegang, jadi otot-otot di sekitar leher, tenggorokan di sini tegang jadi ini sakit. Dan itu sangat tidak enak dan melelahkan. Biasanya kalau WL singer, penyanyi-penyanyi itu biasanya sakit bulanan itu adalah apa? Radang. Ya, siapa yang saat ini sedang radang? Enggak ada ya, sehat semua ya, puji Tuhan. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir kualitas suara tidak maksimal. Jadi sangat pentingnya itu pemanasan terlebih dahulu. Terus pemanasannya itu apa aja? Bisa ya. Pemanasannya itu apa saja Bapak? Yang pertama, pemanasan fisik ya. Fisik dulu, yang kita gunakan itu apa Bapak Ibu? Leher. Fisik dulu leher, terus habis itu sini, semua di sini kita gunakan untuk bernyanyi. Makanya pemanasan leher itu yang seperti apa? Biasa senam Bapak Ibu? Ya paling gini. Saya nggak usah ngajarin lah, ini pasti udah tahu semua. Jadi udah gini, lip trills. Lip trills itu seperti apa? Kalau ikut paduan suara pasti tahu. Yuk, sama-sama, 1, 2, 3. Usahakan jangan di depan orang. Ya usahakan jangan di depan orang. Nah kita lakukan ini ketika apa? Sebelum nyanyi. Mau itu di atas motor, dalam perjalanan menuju gereja, entah di rumah, di dalam mobil dan lain sebagainya. Gak apa-apa. Mungkin suami istri kita tanya deh, kamu tuh kenapa kayak... Gak apa-apa. Itu juga buat kita juga kan. Yang selanjutnya adalah tongue trills. Apa itu? Lidah. Kan tadi kita udah mulut nih. Sekarang lidah. Lidah itu seperti apa? Penting sekali itu menggetarkan lidah ya, lidah kita. Kita gudungkan lidah juga kan. Mau kan artikulasinya jelas? Nah, lidah. Tadi. Habis itu kita selanjutnya humming ya. Kalau ikut paduan suara tahu pasti humming itu apa? Tipsnya adalah lidah tidak menempel dinding mulut.
getar. Sampai kita rasakan getarnya ada di rongga sini. Sini getar, sini getar. Ya coba kita coba. Gini Bapak Ibu. Ngerasa? Ini kalau lagi kena sinus, lagi flu, lagi lain sebagainya, kalau gini sakit pasti. Nah setelah itu pancingannya itu untuk kemam. Mungkin ada di mobil, "Mah kamu tuh kenapa mah? Kamu lagi mau pelayanan kok kayak gini?" Ini pemanasan. Ya, mama. Terus kita pemanasan apa lagi? Do re mi fa sol fa mi re do mama 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 mama. Itu penting. Penting banget. Jangan lewatkan. Pokoknya pulang dari sini, saya sebelum tampil mau pemanasan dulu. Ya. Terus Bapak Ibu, selanjutnya apa? Kita belajar diafragma. Ya, diafragma. Coba kita berdirinya agak tegak. Tegak aja berdiri. Yuk berdiri. Oke, kita coba. Belajar diafragma itu apa? Perutnya ke depan. Kelihatan? Kelihatan? Jangan fokus ke perut saya, emang udah maju Bapak Ibu. Jadi bukan nggak gitu. Kita rasakan. Pertama dari panjang. Seperti kita mendorong ke depan. Bum, 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 dorong ke depan. Ya, pegang perutnya masing-masing. Kalau sudah ke depan, ayo diet yuk. Yuk. Coba 1, 2, 3. Yuk pakai. Cakep sekali. Silakan duduk Bapak Ibu. Selanjutnya apa? Kita bisa menggunakan ho. Tadi kan ho atau ha. Ha, ha, ha. Ya, ha, ha. Untuk apa? Kita menggunakan diafragma. Jadi kita penting sekali menggunakan diafragma. Jadi Bapak Ibu yang selanjutnya kita bersama dengan singer dan worship leader kita menyelaraskan suara. Ya, coba Bang Jer. Dek, coba Dek. Dua, tiga. Bagus. Supaya apa? Ketika nyanyi kita tidak keras-keras. Yaitu tugasnya soundman. Cuma kita tahu supaya kita bisa mendengar suara teman dan rekan kita harus menyelaraskan. Nah, selanjutnya kita harmonisasi. Harmonisasi, ini khusus singer dan BL juga harus memahami. Pertanyaannya adalah wajib gak singers berharmonisasi atau pecah suara? Wajib gak? Oh gak mau, malu, oke. Oke, singers. Singer yang mana? Singer. Yang singer. Singer. Halo singer. Singer WL. Oke. Wajib gak sih singers itu pecah suara? Pertanyaannya adalah, ngerti gak sih pecah suara itu apa? Standar ya. Ngerti nggak sih, kita memahami yang itu dasar interval 3 dan 5. Maksudnya itu seperti apa? Nanti Bapak Ibu baca, nanti saya akan bagikan, mungkin ada tim panitia yang akan membagikan ini, jadi pelajari. Interval 3 dan 5 itu kayak gini. Ketika interval 3, WL nyanyi di do, singers nyanyi di 3-nya atau mi. 5, kalau WL di do, singernya di sol. Nah, pintar gitu. Baik, saya akhiri dalam mari Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan, enggak ya. Nah, kita belajar bersama-sama. Singers WL mana WL? Oke.
WL, saya pindah sedikit WL di sini. Enggak usah. Waktunya tidak cukup. Nah, Kau Ku Sembah kita coba. Coba Dede. Tahu lagu Kau Ku Sembah? Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Oke, cukup sampai di situ. Saya ingin bagi menjadi dua. Kau ku sembah itu di sol, nyanyi di suara satu. Nah di sini suaranya, pecah suaranya. Di mana di mi? Kau ku sembah, ikutin tuh, wah. Kau ku sembah, kau ku hamba, oh Tuhan. Oke, seperti itu. Kita coba ya, kita coba dulu. Kau ku kawaga, kau. Cakep sekali, bagus. Kau ku sembah, kau sembah. Oke, itu contohnya. Yang kedua ya. Sebab Kau Besar tahu lagunya? Kita coba lagi. F coba. G apa G aku lupa. G. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oke. Jadi pengen nyanyi terus ya. Oke, berarti WL itu di do. Nah kita coba dibalik nih. Ini suara satu ya. Sebab Kau besar. Ininya di mi. Do dan mi. Nanti kita belajar interval. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada. Kenapa begitu? Oke, kita coba bersama-sama ya. Wagas sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu. Yes. Cakep, habiskan. Ya, tiada Engkau. Nah, terus pertanyaannya, di mana singers pecah suara? Kapan? Jangan dari awal sampai akhir pecah suara. Bener, capek Bapak Ibu. Yang dengernya capek, yang nyanyi pun juga capek biasanya. Verse 1, 2, ref, oke 1 dulu. Verse 1, ref baru pecah, oke. Jadi ada porsinya. Jadi jangan dihajar sampai dari awal sampai akhir, capek kitanya. Terus apalagi, kalau seandainya waktu kita pecah suara, nadanya ketinggian, jangan dipaksakan, ambil nada rendahnya. Ya, biasanya ada WL yang nadanya tinggi. Kita ambil nada tingginya juga, habis kita Bapak Ibu. Belum selesai, belum turun panggung sudah habis suaranya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, penting
Ya, kalau seandainya Pak saya belum bisa pecah suara, nggak apa-apa, belajar pelan-pelan. Nah, ini bisa dibagikan caranya nanti. Nah, hari ini kita akan coba praktek bersama-sama. Siapa yang mau maju ke depan? WL 1, singer 2, keyboard 1. Siap-siap aja, nggak ada maju, saya akan suruh maju nanti. Siapa? Boleh. Sebelum kita menyiapkan hati, narasi kita, saya akan menjelaskan juga sedikit tentang kontak mata Bapak Ibu. Ya penting sekali worship leader dan singers, tolong jangan merem terus. Terkadang ada ya, kita tahulah ya ini cerita ini banyak sekali kita tahu karena terkadang worship leader tutup mata tiba-tiba kita sudah gini. Weh, jemaatnya di sini kita ada gini. Ngaku aja Bapak Ibu, ayo enggak apa-apa ngaku, pengakuan dosa aja, enggak apa-apa. Enggak, saya yang ngajak, ayo kontak mata. Kontak mata itu seperti apa? Ini saya melihat gini. Apa Bapak Ibu, dari tadi saya melihat mata? Enggak Bapak Ibu, saya melihat ini nih. Ya, melihat ini. Dari tadi saya melihat ini. Terkadang juga melihat mata saja juga. Nah pentingnya Bapak Ibu, kenapa kontak mata itu penting? Itu adalah salah satu komunikasi. Komunikasi yang baik kita harus melihat. Jangan merem. Merem boleh tapi ya kita seperti merasakan gak apa tapi juga melek juga gitu. Jangan habiskan dari awal sampai akhir juga merem. Nah Bapak Ibu sudah siap? Yang singer boleh angkat tangan? Jangan bilang, singer semua jadinya gitu enggak. Ya, yang singer. Singer angkat tangan enggak apa-apa, enggak akan di ini. Yo. Oke, WL angkat tangan. WL, ayo WL. Saya ingin yang sudah profesional, Ibu. Boleh maju? Singers. Tepuk tangan dong. Nah, singers. Singer tadi siapa singer? Saya mau minta singer perempuan Ibu, boleh? Mas, Tante boleh? Sini sama aku yuk. Ini siapa? Ini hitam-hitam berdiri. Nah, kita akan belajar bernarasi. Ada lagu yang mau dibawakan Ibu? Kita coba lagu Sebab Kau Besar. Ya, Sebab Kau Besar. Boleh? Nah, posisinya kita harus melihat ke audiens. Singers please di belakang para WL di sini. Wah, ini kok pas ya? Mungkin kita akan ada ibadah selanjutnya ini. Oke. Silakan. Ya ini ibaratnya seperti kita sedang memulai. Kita memulai ya benar sih. Shalom, selamat pagi. Bagaimana hari ini? Sudah makan? Nah itu mungkin dan lain sebagainya. Silahkan bernarasilah. Oke. Shalom. Amin. Yes. Yes. Dia Tuhan yang maha besar. Amin. Oke. Baik. Ya, nggak apa-apa Bu, bukan. Ini bagus. Yang jadi PR-nya siapa? Di sini. Sudah. Singer. Shalom. Nggak apa-apa. Expression shalom. Sampai jinjit juga boleh. Shalom gitu. Jadi kita mengekspresikan apa yang WL ekspresikan. Shalom gitu. Coba yuk. Ulang lagi boleh. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Amin. Siap memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Dia Tuhan kita yang maha besar. Amin. Allah kita yang dahsyat. Amin.
Oke. Bagus. Berdiri juga ternyata kan. Berarti sudah terbawa akan narasinya Ibu. Akhirnya berdiri semua. Tapi yang kedua kalau berdiri juga ya, jangan duduk. Oke, silakan duduk. Bagus. Oke, ada yang selanjutnya. Tadi kan awal. Sekarang kita akan masuk ke praise, lagu sukacita. Kalau nggak ada, Ibu boleh nunjuklah siapa satu yang akan jadi WL, siapa yang akan jadi singer. Kalau seandainya tidak ada, saya akan tarik juga lah. Yang muda-muda ya, boleh. Untuk keyboardnya perlu ini? Boleh, keyboardnya para keyboardis. Keyboardis boleh. Tunjukkan aksimu. Oke, siapa Ibu? Yang anak muda ya. Yang anak muda boleh. Ini aja Ibu. Oke, WL, para WL, angkat tangan. Ini boleh, Pak. Ya, 1, 2, 3. WL dari singer. Oh ini mah yang tadi nih ya, yang tadi nih. Coba kita ganti saja. Kita coba. Ayo Kak, silakan. WL apa singer? Singer, boleh? Maju ke depan. Kakak, boleh? Ini yang tadi juga. Wah, ternyata. Halo? Ayo, siapa namanya? Bea. Boleh? Silakan. Tepuk tangan dong. Bro, kamu di yang ujung jangan di ujung, ayo maju ke depan. Ayo maju, satu lagi ya, satu lagi. Semua anak yang muda. Ya nanti gantian, mau singer, mau WL, nanti gantian. WL singer? Oh enggak, oke ya udah. Jangan. WL singer? Singer, oke maju ke depan. Nah, kita coba ya. Oke, tepuk tangan dong. Jadi singer semua jadinya. Waduh. Oke, saya gantian ya, boleh? Kak Bea, maju. Ayo, silakan kita coba narasi untuk masuk ke lagu yang sukacita. Lagu apa ya? Lebih dari pemenang lah boleh. Jangan AF. Lebih dari pemenang. Yuk coba. Shalom, soalnya kenceng banget kaget. Jangan kaget sama suara sendiri. Shalom semuanya. Shalom. Pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Kita diberikan sukacita yang besar. Mari semua kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian lebih dari pemenang. Gantian dulu deh, rolling dulu. Ini gantian. Silakan. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sama. Tenangkan dirimu, tenang. Di hari yang indah ini, semua kita berbahagia. Amin. Ya, praise, sukacita. Ya, lebih dari pemenang. Kita semua telah banyak berusaha, apalagi kita semua punya proses. Dan di samping proses itu, atau di belakang proses itu ada Tuhan. Dan Tuhan selalu memberikan kita untuk selalu jadi pemenang yang terbaik untuk kita semua. Oke, nah. Usahakan yang pertama, kalau pengen ngangkat, katakan shalom. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan, hari ini kita bersyukur untuk kasih setiamu dan lain sebagainya. Oke, coba lagi yuk. Nggak usah malu, nggak usah. Tepuk tangan dong sekali lagi dong. Shalom! Pada hari yang indah ini kita harus bersyukur atas berkat Tuhan karena kita telah mengumpulkan kita di sini, di mana kita berkumpul atas berkat Tuhan yang selalu tahu atas proses seminggu kita berjalan ini.
yang telah mendukung kita, dan Tuhan tahu kalau kita semua lebih dari pemenang. Oke, good. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, ini sudah bagus narasinya, sudah oke. Tapi pertanyaannya adalah apakah terlalu panjang? Jangan menghakimi Bapak Ibu, jangan. Ini sudah bagus narasinya, sudah oke. Ya, nggak apa-apa pulang-pulang jangan kapok ya tiba-tiba jadi WL beneran ya, nggak apa-apa. Nah ini sudah bagus. Cuma kita perhalus lagi. Supaya shalom, jadi kan biasanya jemaat berdiri nih. Shalom. Jadi jemaat gak diam aja ngikut mandang. Amin. Nah biasanya ketika musik masuk nih, nah di situ apakah WL bisa ngomong, bisa bicara, bisa bernarasi? Pertanyaannya itu. Apakah ketika instrumen intro musik jalan, apakah kita sebagai WL bisa bernarasi di situ? Bisa sebenarnya, tapi pertanyaannya adalah terkadang tertutup. Nah itu pentingnya juga soundman dan lain sebagainya. Nah juga sama soal artikulasi. Artikulasi itu penting. Shalom yang dikasih Tuhan, terima kasih hari ini kita akan belajar dan lain sebagainya. Jadi artikulasi itu penting. Bagus, selanjutnya yang terakhir. Tepuk tangan dong. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita percaya kita pagi hari ini kita lebih dari pemenang. Amin. Amin. Kita akan pujian lebih dari pemenang. Oke. Bukan ya? Bukan itu. Baik. Sudah bagus. Saya yakin dan percaya semuanya di sini worship leader dan singers yang terbaik, yang bagus narasinya dan oke. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk bernarasi untuk masuk firman Tuhan. Ya. Biasanya masuknya bernarasi ketika akan masuk lagu pujian firman Tuhan. Selanjutnya, bolehlah kamu nunjuk satu. Kenapa kalau ditunjuk Bapak Ibu semuanya lihatnya ke bawah semua? Gak apa-apa, ayo. Tunjuk satu boleh. Mungkin Cijudi. Oke, tepuk tangan dong. Pilih satu boleh? Pilih satu. Depannya Kak Karin. Depannya Kak Karin. Siapa sih itu? Apa namanya? Mau coba? Enggak mau? Oh, enggak mau. Kedinginan dulu. Nyalain. Ibunya yang pakai batik. Yang mana? Ini nih. Iya depan. Oh Ibu Tri. Wah nah ini mah jagonya ini. Aduh suhunya ini mah. Bu Tri boleh tunjuk aja deh yang lain coba Bu Tri. Mau main piano? Hah? Boleh? Ayo mainkan piano untuk mengiringi sebelum masuk firman. Boleh kita coba ya. Tepuk tangannya dong. Bu Afrida lah boleh. Yuk. Yuk satu lagi. Mau tunjuk siapa? Siapa aja lah bebas. Siapa ya? Pencet tunjuk ya aja, oke. Cik, boleh. Ayo, nanti gantian ya, kita rolling. Baik. Mau lagu apa ya? Sebelum firman, kita coba. Nah ini pentingnya ketika worship leader dan singer itu harus gudang lagunya itu banyak. Mungkin kadang karena saking banyaknya jadi lupa lagu apa ya. Saking banyaknya gudang lagu, oke gak apa-apa. Gak apa-apa kita tunggu kok.
Ya, satu aja. Nah itu oke boleh. Selalu melekat di hatimu. Terhubung. Oke, Tante dulu boleh. Narasi untuk masuk lagu pujian sebelum firman. Dan ini lagu paling akhir Bapak Ibu. Yuk. Oh ya, pelan aja Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita sudah memuji Tuhan. Bila setiap pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kita masuk mau mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa kita selalu terhubung dengan Tuhan. Mari dengan penuh suka dengan iman, kita yakin percaya bahwa hidup kita selalu terhubung dengan Tuhan. Dengan yakin, dengan iman kita mau katakan. Oke, bagus. Tepuk tangan. Yuhu. Selanjutnya. Bu. Amin. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan untuk menerima berkat melalui firman Tuhan. Biarkan hati kita senantiasa terhubung dengan Dia. Mari kita semua menyambut firman Tuhan. Oke, bagus. Jadi tepuk tangannya. Oke, terakhir. Oke, mari Bapak Ibu, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita tenangkan hati kita mau lebih lagi terhubung dari itu kepada Tuhan. Kita akan pujikan, ku terhubung dengan Kau. Oke, tepuk tangan semuanya, silakan duduk. Terima kasih. Thank you. Oke, tinggal berapa waktu? Saya punya waktu berapa menit lagi? 40. Baik, selanjutnya kita masuk ke Q&A. Penjelasan ada yang mau ditanyakan? Ditambahkan? Silakan. Kalau untuk keyboardis sih tadi salah satunya udah maju. Udah bisa mempraktekkan apa yang tadi saya sudah sampaikan di materi-materi. Ketika WL sudah mengajak jemaat untuk lebih merasakan hadiratnya, keyboard main dengan arpeggio yang lembut, enggak yang full chord. Mungkin ya saya contohin full chord seperti apa. Ya seperti begini saya contohin. Nah, itu tuh mengganggu konsentrasi. Yang tadi kan udah dibawa nih halus. Jadi kan kita halus juga mainnya di awal. Gak ada tuh, dia halus kita tiba-tiba kayak gitu. Itu gak bisa. Jadi memang benar-benar halus. Kalau mungkin ada sequencer, jadi kalau misalkan kita pakai sequencer udah dari awal sampai akhir itu sudah tertata gitu. Awalnya diisi apa, suara apa gitu. Tapi kalau yang di gerejanya masih manual, belum menggunakan sequencer, mungkin ya seperti tadi yang dicontohkan oleh teman kita, dia bermainnya halus gitu. Di awal halus, ntar itu dinamikanya naik. Baru nanti main kita full chord. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan full chord, misalkan kayak mau menuju ke ref, itu kan pancingannya ke contoh lagu kayak lagu yang tadi dicontohkan oleh PDM Roy, Sebab Kau Besar. Itu kan refnya itu di chord yang pertama. Untuk keyboardis mungkin udah paham ya, chord 1, chord 4, chord 5. Udah paham ya? Kita main dari C saja yang paling gampang ya teman-teman ya. Nah misalkan lagu Sebab Kau Besar. Sebelum dia ke ref kan, kita full chord dan juga melodi. Melodinya bisa interval 6. Interval 6 itu kayak misalkan melodinya do, mundur 6. Si, la, sol, fa, mi. Jadi do, si, la, sol, fa, mi.
Jadi kalau melodinya do, artinya kalau kita menggunakan interval 6, suaranya lebih indah dan lembut. Nah, kalau dia satu nada aja yang kita pencet, polos. Tapi kalau kita tambahin interval 6-nya, interval 6-nya itu mundur ya teman-teman, bukan naik. Kalau dia naik makin kacau, mundur. Jadi mi rendah alias E. Gitu. Jadi kayak tadi kita lanjut lagi ke lagu yang Sebab Kau Besar. Sebelum dia pas mau masuk ke ref kita kasih 5 dan kita kasih melodi. Biasanya kalau di YouTube tuh kasih arpeggio. Mungkin teman-teman yang keyboard tahu arti arpeggio ya. Gitu. Arpeggio yang ditekan itu nadanya do, sorry kekencangan. Do, re, dan sol. Jadi bisa ngambil yang paling bawah solnya. Jadi sol, do, re, sol. Itu kita mainkan arpeggionya. Baru kita masuk ke ref. Nah kayak gitu. Nanti kalau dinamikanya turun kita mainnya pelan lagi. Pas nanti dinamikanya, biasanya itu kelihatan dari drum teman-teman. Dari drum. Kalau drumnya dia mainnya santai, kaliannya kayak gini, ya aneh. Jadi tunggu aba-aba dari drum. Dan itu pun biasanya kalau ada MD, ada arahan dari musik director, pemimpin di dalam pelayan musik. Gitu. Jadi itu aja sih. Mungkin ada yang mau coba teman-teman yang di keyboard. Oke, mungkin kita boleh beri tepuk tangan dulu ya. Oh, semuanya terkesima ya sama permainan musiknya ya. Nah, Bapak Ibu mungkin kita akan lebih banyak praktik sekarang. Jadi nanti mungkin untuk yang keyboard tadi ada 3 orang ya. Boleh raise hand dulu tadi. 1, 2, 3, 4. Oh 5 ya. Oke, nah nanti mungkin satu persatu boleh coba main dan kasih di guidance sama Koko Jere, begitu ya, didampingi. Boleh mungkin nanti 5-5-nya ke depan, boleh. bergiliran. Nah Bapak Ibu yang WL Singer juga sama, boleh. Kita praktikkan tadi ada pernafasan, begitu ya, ada artikulasi. Sambil nanti Bapak Roy mungkin akan keliling juga untuk memilih yang akan dikorbankan, tidak ya. Yang akan ditunjuk ya Bapak Ibu ya. Ditunjuk untuk nanti kita ada sesi jamming session, begitu ya. Siap ya Bapak Ibu ya? Oke, mungkin untuk yang keyboardist boleh ke depan dulu ya. Kita mungkin sepakati dulu lagu yang mau dipakai untuk jamming. Kemarin jadinya apa? Lebih dari pemenang? Yang slow. Oke, berarti kita akan praktis lagu Manis Kau Dengar. Ya, mungkin untuk yang keyboardist yang pertama yang mau coba, kita kan nanti akan kelihatan ya, jadi variasi setiap orang mungkin berbeda dan juga nanti Mas Roy juga akan melihat kira-kira yang cocok untuk mempraktikkan harmonisasinya juga begitu ya. Silakan mungkin untuk yang pertama mau siapa dulu Ko Jere? Boleh, siapa? Saya kurang hafal. Koko yang pakai topi biru? Boleh. Boleh tepuk tangan dulu. Mungkin kita langsung praktik aja ya, diundang ya WL Singernya. Berapa orang? Ada 4 orang ya? 4 orang, mungkin untuk WL boleh berdiri dulu semuanya. Yang mau ke depan 4 orang, Ci boleh Ci? Ci, Tante boleh? Kita langsung praktikkan satu bait dan ref kali ya, satu putaran ya. Boleh Ci, ke depan lagi Ci, Tante. Tante boleh juga? Silakan. Satu lagi sama kokonya, boleh. Mungkin kalau mau praktikan langsung harmonisasi juga boleh sambil nanti artikulasi dan lain sebagainya.
Oke, selanjutnya mungkin sambil Ko Jere ngasih feedback. Mungkin selanjutnya yang mau coba keyboard dan WL singer. Kita coba semuanya ya Bapak Ibu ya. Dan selama mungkin nanti 4 WL ataupun singer yang di depan sedang praktik. Bapak Ibu yang mungkin sedang duduk pun bisa mempraktikkan untuk harmonisasi gitu. Jadi nanti ketika gilirannya maju ke depan boleh langsung dipraktikkan gitu ya. Ya. Selanjutnya silakan. Keyboardis lagi. Ya, mungkin keyboardisnya juga kalau mau maju semua boleh. Yuk. Keyboardis boleh maju lagi ke depan. Cik. Satu lagi. Satu lagi. Yang belum? Siapa? Tante? Satu lagi? Oh enggak. Satu lagi? Ayo semuanya akan maju pada waktunya ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan ditunda-tunda ya Bapak Ibu keburu maghrib. Ya, kita harus berburu takjil. Ya. Satu lagi? Siapa lagi? WL. Kamu WL? Oh singer, ya nggak apa-apa singer aja berarti kalau gitu. Saya ganti kategorinya kalau gitu. Ya. Yang kedua keyboard. Keyboard. Dengan nada yang sama? Di E. Bapak Ibu yang duduk mau coba praktikan harmonisasi juga boleh ya. Bagus. Sudah ada pecah suaranya ini. Udah oke. Bagus. Nah, silakan duduk Bapak Ibu. Setelah habis ini kita lanjut ya. Yang akan belajar maju ke depan. Nah, saya mau katakan seperti ini Bapak Ibu. Kita harus tahu posisi WL yang berdiri yang baik itu yang seperti apa. Ya, berdiri yang baik, jangan kita bergerak dan itu membuat sebuah distraksi, jadi mengganggu. Jadi berdiri yang baik sama attitude-nya yang cara berdiri yang baik itu seperti apa. Ya, kadang ada yang WL gini di depan. Ya, kayak gini apa boleh? Nggak sopan, jangan. Ada yang gini, sama aja jadi model. Ada yang tangan seperti ini? Nggak boleh juga. Jadi posisi di depan sudah siap. Nah, ekspresi jangan lupa Bapak Ibu. Bila manis kau dengan manis kau dengan. Nggak seperti ekspresi. Ya. Senyum, tapi jangan kesenyuman. Maksudnya kesenyuman itu seperti kayak gitu. Senyum aja, senyum rileks. Ibarat orang tuh ketemu kita tuh, ya Bapak Ibu harus belajar kepada Asher.
Usher itu pasti mereka menggunakan senyum yang terbaik dan termanis. Selamat pagi. Kita juga harus sama memiliki ekspresi. Gak usah terlalu berekspresi. Cuma ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan. Dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya. Siapa yang belum maju ke depan? Silakan maju. Tidak ada yang maju, saya akan tarik. Enggak ya, enggak. Silakan Bapak Ibu yang punya kerinduan untuk maju ke depan boleh. Ayo Jenis. Tanya kau tim. Silakan. Masih lagu yang sama. Masih lagu yang sama. Mantap. Dua lagi. Ini sekadar bocoran ya, kalau semakin terakhir tampilnya bisa-bisa sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi ini mumpung lagi batch-nya rombongan, mending sekarang ya Bapak Ibu ya. Baik, puji nama Tuhan.
luar biasa Bapak Ibu. Oke. Kayaknya ada yang belum maju ini saya lihat. Ada siapa ya? Ayo maju ke depan. Kita coba satu-satu. Seperti kata di kata, kalau semakin belakang nanti semakin sendiri depan ya. Mumpung lagi ada temannya, silakan Bapak Ibu Saudaraku maju untuk kita nyanyi bareng. Yuk. Hah? Yuk tepuk tangan dong. 1, 2, 3, 4. Masih satu lagi, 5 boleh? Oke. Kayaknya di belakang ujung kanan saya kayaknya belum ada yang maju dia di sana itu. Ujung kanan. Siapa ya? Coba dong. Ibu Karin, maju Ibu Karin. Sama Ibu Nindi ya. Boleh Ibu Nindi silakan maju. Pokoknya yang paling terakhir nanti nyanyi sendiri aja. Ada lagi yang belum maju? Ayo. Om. Ayo. Satu lagi. Cek.
hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Baik. Keyboardis masih ada yang belum? Keyboardis, Ya. satu lagi. Ada 2. Ya boleh. 2. Kalau nggak dapat bagian jadi WL. Ayo. Oke. Oh enggak ya, enggak gitu ya konsepnya ya. Ada lagi. Ayo selanjutnya siapa keyboardis? Bapak Ibu yang belum? Boleh dilihat teman-teman kiri kanannya yang belum? Ada lagi yang belum? Oh sudah semua ya? Koko yang di belakang belum ya? Tadi kan simulasi ya, ini Simulasi. sekarang praktik. Simulasi dan Boleh kok, praktek. lagi kok. Belum. Ayo. Boleh tepuk tangan dulu buat kokonya, ini butuh disupport. Coba kok, mungkin boleh lihat kok ada yang belum mau sekalian ditarik, ditumbalin? Oh enggak. Ada lagi tante yang belum? Yang tadi simulasi beda lagi tante ini, sekarang beda lagi tante. Nah, 5 orang masih ada 2 lagi slotnya. Yang tadi simulasi beda lagi ya, kita hapus lagi nih dari awal ya, mulai dari 0 ya. Ada lagi? 2 lagi? 2 lagi? Tante sudah? Lagi? Ayo lagi. 1 lagi? Sudah ya? Sudah. Cici mau lagi Ci? Iya, Ci. Ci. Selalu
Oke, mungkin keyboard masih ada satu lagi ya? Oke, siap. Sudah berarti. Sudah beres? Sudah berarti. Oke, Mungkin sekali lagi. Pan balik dulu, silakan. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu. Nanti pokoknya siapkan diri, siapapun yang akan ditunjuk untuk jamming nanti harus siap. Ya, habis ini nanti kita akan jamming, kita akan main bareng dengan full, dengan band yang sudah disediakan, teman-teman yang di atas juga. Nah, kita akan masuk ke Q&A. Silakan, ada yang mau tanya? Baik dari keyboard dan WL. Oh ya, Ibu Karin. Wah, jangan ini, silakan. Beda tuh itu mah. Pak, saya mau tanya untuk ini ya para WL mungkin ya atau teman-teman yang mungkin belajar dari singer mau ke WL itu kan pasti semuanya grogi ya Pak. Kalau mau jadi WL tuh ada yang perutnya sakit gitu ya, panas dingin atau malamnya demam gitu ya, kayak Bapak mungkin ya. Oh enggak. enggak. Oh ya, jangan buka kartu, enggak. Tapi saya mau tanya nih Pak, gimana cara membangun kepercayaan diri sebagai WL dan supaya ada tips enggak dari Bapak untuk menghilangkan rasa grogi ketika jadi WL gitu Pak. Terima kasih. Wah, ini bahaya nih. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan umum ya, kalau sekitar entah itu nyanyi, entah itu worship leader, entah itu singer. Dan jujur saja saya pun masih grogi Bapak Ibu. Mau pelayanan mimbar, mau pelayanan apapun saya tetap grogi. Saya tetap grogi mempersiapkan ini pun, materi ini pun saya pun juga grogi. Sampai saya panas gitu. Maksudnya gini, itu manusiawi grogi. Manusiawi grogi. Kita nggak bisa tiba-tiba berdiri dengan, itu wajar. Tapi kalau menurut saya pribadi, bagaimana cara mengatasi grogi? Nah, ini adalah hal yang menarik biasanya kalau saya pribadi, setiap orang mempunyai cara masing-masing. Setiap orang mempunyai cara masing-masing untuk menghilangkan groginya itu. Kalau saya pribadi, saya mencoba untuk menghabiskan grogi itu di bawah panggung. Saya habiskan semuanya, entah itu di dalam persiapan, entah itu di dalam sebelum kita naik, saya habiskan di situ. Semuanya saya grogi, udahlah grogi. Tarik nafas, atur nafas, itu hal biasa. Tarik nafas, keluarkan. Salah satunya adalah dengan cara pemanasan itu untuk menghilangkan grogi. Caranya ya salah satunya dengan pemanasan itu. Kalau grogi kita sampai panic attack ya itu mungkin harus panic attack itu beda lagi ya. Kalau sampai grogi dan lain sebagainya, dingin, itu hal yang wajar. Tapi caranya adalah ya kita coba untuk menghilangkan itu dengan cara pemanasan. Pemanasan itu ya humming, ya diafragma itu, ya dan lain sebagainya. Mungkin kalau ada teman, nah ini salah satunya adalah kita harus mempunyai partner yang baik. Kalau seandainya singer kita ada yang grogi ya kita harus ada untuk memberikan semangat dan lain sebagainya. Kalau WL yang grogi ya singer apa pemain musik dan lain sebagainya untuk memberikan semangat. Kalau saya pribadi seperti itu. Jadi tarik nafas dengan menghilangkan itu dengan cara pemanasan dan lain sebagainya. Itu mungkin semoga ini menjawab pertanyaan Ibu Karin ya. Terima kasih. Ya, mungkin ada satu lagi pertanyaan. Oke, mungkin dua lagi pertanyaannya kalau gitu satu. Jadi tadi pas nyanyi di depan saya juga nyadar ada yang mic-nya mungkin kedekatan ke mulut atau enggak emang suaranya terlalu keras gimana, jadi bisa enggak gimana caranya biar enggak terlalu stand out gara jadi singer gitu. Ini menarik nih. Ini menarik biasanya. Ini berarti soal ini ya, soal mic ya? Ya, teknik mic-nya. Teknik mic-nya kan. Ini penting Bapak Ibu. Terkadang di setiap gereja itu mempunyai mic yang bermacam-macam. Entah itu mic-nya sensitif,
entah itu tidak sensitif dan lain sebagainya. Tergantung mic di gereja Bapak Ibu masing-masing. Contoh, kalau ini mic-nya enak. Ini mic-nya enak dan karena ini ruangannya juga segini cukup. Kalau saya segini, apakah Bapak Ibu akan mendengar? Shalom Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan. Gak enak ya. Makanya saya ajukan, saya sedikit mungkin kalau mic-nya sensitif dan saya ngomongnya juga teriak-teriak, saya mungkin 4 jari cukup. 4 jari cukup. 4 jari cukup. 3 jari juga cukup. 2 jari, mungkin kalau seandainya saya ngomongnya pelan 2 jari. Nah, cara pegang mic yang benar juga kayak gini Bapak Ibu, jangan kayak gini. Ada yang pernah mendengar kayak gini? Melihat? Sering ya biasanya kalau kayak gini. Oke, masuk sih masuk, cuma gak enak suaranya, beda. Frekuensi untuk gini dan gini beda. Kalau mungkin Bapak Ibu tahu, apalagi yang seperti ini. Biasanya Bapak, para pendeta yang berkhotbah mungkin tidak sadar kalau ketika teriak-teriak pasti mic-nya kebawahin kan, betul? Supaya apa? Supaya jelas. Jadi kalau seandainya shalom, kasihan speakernya. Berarti kalau shalom, karena shalom, jadi ada space. Jadi cara singer dan worship leader ya kita harus belajar yang pertama adalah jarak mic. Jarak mic gak usah terlalu dekat, gak usah terlalu jauh, tergantung mic-nya. Apakah mic-nya itu sensitif seperti ini, apakah mic-nya itu tidak. Kadang kalau kita nyanyi terlalu dekat suaranya, artikulasinya jadi tidak jelas. Jadi sama kayak kita ada air di dalamnya, jadi artikulasi tidak jelas. Jadi pentingnya space mic-nya harus jelas, tergantung mic-nya di gereja masing-masing seperti apa. Seperti itu. Semoga menjawab. Oke. Saya mau tanya, kan sering kali kalau WL kayak tadi saja, itu kan WL-nya kelihatannya 2. Lagu pertama WL laki, kalau nggak salah lagu kedua WL perempuan. Tapi ketika itu sering kali seperti tadi juga, saya lihat, saya amati pas lagu pertama kan WL laki harusnya yang lebih utama. Tapi laki-lakinya suaranya justru nggak kedengaran. Nah, bagaimana itu? Nah, ini pentingnya soundman Bapak Ibu. Ya, soundman, tugasnya soundman untuk mengatur tinggi sama kerasnya. Nah, seperti ini. Sebenarnya kalau WL dan singer, porsinya itu seperti apa sih? Singer berapa, WL berapa? Ya, biasanya kalau saya pelajari dan saya lihat biasanya WL itu 70%, 30%-nya singer. Bisa dibikin WL 60%, singernya 40%. Singer jangan melebihi WL, WL jangan di bawah singer. Kasihan kalau WL di bawah singer, teriak-teriak, gak kedengeran, sakit, luka. Jadi porsinya seperti itu, ketika WL-nya pertama laki-laki, terus lagu yang kedua WL-nya perempuan, yang laki turunin, WL perempuan naikin. Kan seperti itu harusnya. Nah makanya itu tergantung soundman masing-masing. Tapi saya lihat soundman bagus-bagus, pinter-pinter kok dalam mengatur suara itu. Itu. Oke, mungkin kita beri tepuk tangan dulu untuk kedua coach kita yang sudah tadi di sesi 1 berbagi insight-nya dan berbagi juga praktiknya di sesi yang kedua. Dan saat ini Bapak Ibu kita sebentar lagi akan ke atas. Namun sebelum itu dari Pendeta Royce dan juga Mas Jere, ada yang mau disampaikan sebagai closing statement dan juga sekaligus menginformasikan siapa mungkin yang akan dipilih gitu. Bapak Ibu ini bukan dipilih berdasarkan apa ya, random aja sebenarnya ya. Buat nanti perwakilan dari peserta akan jamming bareng di atas. Atau mungkin dari Bapak Ibu ada yang berminat, siap mungkin ya? Ada Bapak Ibu, kita akan pilih 1 WL, 3 singer dan 1 keyboardist. Untuk membawakan pujian yang tadi. Sambil menunggu mungkin boleh closing statement dulu. Baik, saya cuma mau bilang jangan lelah untuk berlatih vokal. Ya, jangan lelah untuk berlatih, jangan lelah untuk bernyanyi. Kita bernyanyi untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Biarlah banyak orang diberkati oleh suara kita dan kita pun juga diberkati oleh apa yang kita terima, yaitu setiap talenta,
setiap hal yang Tuhan berikan supaya itu kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Oke, kalau dari saya pribadi, untuk teman-teman keyboardis, saya biasanya itu pakai kata-kata dari Alkitab itu ora et labora. Bekerja dan berdoa. Bekerjanya diganti jadi latihan. Ya. Kita dikasih waktu 24 jam satu hari. Banyak nih anak muda nih 24 jam, 8 jam, 9 jam main-main. 1 jam aja buat latihan gitu, ngulik. Jadi di rumah latihan, di gereja rehearsal. Rehearsal itu artinya udah gak ada lagi, aduh ini gimana nih, udah. Ya, jadi perbanyak latihan, dan latihan. Oke, jangan lupa andalkan Tuhan. Terima kasih. Sip. Nah, oke sekali lagi. Habis ini kita jamming Bapak Ibu. Ya. Nah nanti dari kami pun juga ikutan jamming. Nah nanti Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Mana yang benar, mana yang bagus, mana yang salah. Saya akan buatkan di situ supaya Bapak Ibu memaham, oh ini salah ini gitu. Wah ini benar nggak bukan menghakimi ya. Jadi sama-sama belajar. Oh yang ini kurang bagus, kurang tepat. Oh ini bagus, ini tepat. Jadi bisa Bapak Ibu bisa mengambil itu semuanya. Yang jelek dihilangkan, yang bagus ambil. Kalau bisa tambah terus yang bagusnya. Gitu. Oke, mungkin sebelum ditunjuk Bapak Ibu ada yang siap untuk nanti jamming session mewakili vokal dan juga keyboardis 1, WL 1, singer 3. WL. Ayo, bukan ya itu ya. Itu tren TikTok, ayo. WL? WL? Ah kalau gitu ditunjuk aja kok. Cici? Iya Cici, WL. Tepuk tangan dulu, Cici siapa? Oh singer. Oh singer tapi Cicinya bener? Oh iya kalau gitu Cici WL ya? Ya, Cici siapa namanya? Cici Bea. Singernya? Ya. 2 lagi kok. Laki-lakinya, laki-laki singer angkat tanganmu tinggi-tinggi. Oh iya, 1 ya, dengan yang di belakang. Singernya tambah 1 lagi mungkin ya. Singernya tambah 1 lagi perempuan. Ada? Oh iya, sip. Tante Esther. Tadi siapa ya? Dek namanya? Ervan. Yang di belakang? Dimas. Evan Dimas jadi pemain sepak bola ya. Mantap ya. Ada David dan Beckham? Oh bukan. Ya Evan, Dimas. Terus Ibu Esther, Kabea, dan Kak Teresia. Oke, untuk keyboardisnya? Keyboardisnya mungkin ada yang mau atau saya pilih? Pilih aja. Ya. Semuanya bagus. Ya udah, mau 5-5-nya main bareng? Oh enggak ya? Enggak bisa ya Mas ya? Tadi yang keyboardis mana aja sih? Oh ada cowok yang di belakang, cowok yang di sana, Cici sama adik-adik. Oh Cici katanya Cici bisa? Oke, jadi yang main keyboardnya 2-an sama anaknya ya. Oke tepuk tangan dulu ya untuk yang sudah dipilih. Nanti mungkin ketika sudah ke atas nanti bisa bareng dengan Ko Michael untuk nanti briefing dengan pemain musik yang lainnya. Karena nanti akan latihan singkat langsung tampil ya. Oke, mungkin demikian untuk sesi 1 dan sesi 2. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang hebat yang sudah sama-sama menyaksikan dan juga mempraktikkan. Sekarang saya mengundang untuk kita semua boleh naik ke atas dan langsung menempati tempat duduk yang telah disediakan.